Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 Brave, anak-anak yang berani, islami, inovatif, dan berkemajuan. Nah anak-anak, alhamdulillah selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dan PPKN di tema yang ketiga, yaitu tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, setelah kita berdoa, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar. Langsung saja yuk kita belajar muatan bahasa Indonesia. Anak-anak juga bisa loh sambil membuka buku pena di halaman 69. Di muatan bahasa Indonesia, kita akan mengawali dengan belajar menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Nah, maka dari itu manusia dinamakan dengan makhluk sosial. Nah, kehidupan sosial itu adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kita ketemukan dengan membaca sebuah cerita. Nah, saat kita membaca cerita, bacalah cerita dengan seksama. Kemudian tandailah kata-kata yang anak-anak tidak ketahui artinya. Lalu anak-anak bisa mencarinya di dalam kamus. Nah, anak-anak bisa belajar menemukan informasi tentang kehidupan sosial dengan membaca sebuah cerita yang ada di halaman 71 tentang kerja bakti. Kemudian coba anak-anak mengisi pertanyaan-pertanyaan supaya untuk mengecek apakah anak-anak sudah paham belum dengan isi cerita tersebut. Selanjutnya kita masuk ke menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, anak-anak sudah mempelajari beberapa arti kata sebelumnya. Nah, kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama loh. Misalnya seperti menolong. Menolong bisa sama dengan kata membantu. Kemudian ada kolaborasi, bisa sama dengan kerjasama. Kelompok bisa disamakan dengan kata tim. Ramah juga bisa dikatakan dengan kata menyenangkan. Nah, masih banyak juga persamaan kosakata lainnya. Kosakata yang berbeda yang memiliki arti sama disebut sinonim. Ingat ya, sinonim. Di dalam kehidupan sosial juga ada yang namanya dongeng. Dongeng adalah cerita, rekaan atau hayalan. Cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Melalui dongeng kita juga dapat loh mengetahui contoh sikap baik yang kita bisa tiru. Misalnya sikap kerjasama dan toleransi dalam kehidupan sosial. Untuk memahami sebuah dongeng, anak-anak hendaknya mendengarkan dongeng dengan seksama terlebih dahulu. Misalnya di sini ada sebuah dongeng yang berjudul Singgung yang Baik Hati. Nah, anak-anak coba ya membaca dengan teliti, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Menulis cerita berdasarkan gambar. Gambar yang akan ditulis sebuah cerita biasanya memiliki sebuah tema.
Misalnya seperti yang kita pelajari hari ini, yaitu tema tentang kehidupan sosial. Dengan gambar berkunjung ke rumah paman atau bermain dengan teman-teman. Nah, caranya supaya kita bisa menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, anak-anak harus mengamati gambar dengan seksama. Kemudian, tulislah kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Kemudian, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita yang padu. Nah, anak-anak, dari tadi anak-anak sudah menemukan beberapa kosakata tentang kehidupan sosial. Nah, ternyata dari kosakata tersebut anak-anak bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat. Seperti misalnya pada kata menjenguk. Bisa dibuat kalimat menjadi Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Atau kata teman. Teman bisa dibuat kalimat menjadi Doni mempunyai banyak teman di sekolah. Selanjutnya kita masuk di muatan PPKM. Nah, tentang siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, di sekolah ada siswa laki-laki dan ada siswa perempuan. Nah, kita harus bersikap baik kepada semua teman. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan yang namanya kerukunan. Siswa laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar tersebut. Siswa laki-laki itu biasanya berambut pendek. Siswa perempuan umumnya berambut panjang atau bisa memakai jilbab. Siswa laki-laki memakai baju atasan dan celana, sedangkan siswa perempuan memakai baju atasan dan rok. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Selain pada keberagaman laki-laki dan perempuan, juga ada keberagaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Contoh suku bangsa dari berbagai pulau di Indonesia adalah sebagai berikut. Misal di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Di Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung. Di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Di Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Nah, teman-teman, kita memiliki teman yang berasal dari berbagai suku. Meskipun demikian, anak-anak hendaknya tidak membedakan temannya. Kita harus memiliki sikap menghargai dan menerima perbedaan antar teman. Karena hal tersebut dapat menjaga kerukunan dengan teman. Selain keberagaman suku, juga ada keberagaman usia di lingkungan sekitar. Nah, di rumah biasanya terdapat perbedaan usia antara anggota keluarga. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja, dan usia 18 ke atas disebut dewasa. Nah, itu tadi materi dari PPKN hari ini, yaitu tentang keberagaman. Pada intinya, meskipun kita punya keberagaman yang bermacam-macam, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan itu. Nah, mungkin itu dari Ustazah Bekti, Ustazah Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu rajin mengerjakan evaluasi yang diberikan Ustadz dan Ustazah. Tetap semangat ya anak-anak ya.